Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Alkosdapur, MPM 22 2021 dari kelas A. Saya akan mengerjakan pengganti tugas logika yang tes lisan menjadi PPT, yaitu mengenal distribusi, oposisi, dan silogisme. Yang pertama-tama pendahuluan ya. Sejarah singkat logika adalah pada latinnya berasal dari kata logos yang berarti perkataan tahu, sabda, istilah lainnya yang digunakan sebagai gantinya adalah mantik, kata Arab, yang diambil dari kata kerja nakaka, yang berarti berkata atau berucap dalam buku logik atau language abduction mantik disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode metode berpikir yang benar, sedangkan dalam kasus Munjid disebut sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan yang berpikir. Prof. Tobit Dahir Muinin membatasi dengan ilmu menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus memperoleh suatu kebenaran, sedangkan Irfan Kopi menyatakan logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. Pengertian kata permasalahan logika yang pertama tentang satuan terkecil dalam proposisi, yaitu kata. Berbeda dengan ilmu bahasa yang menyelidiki kata, dari segala aspek menyelidiki logika bertujuan mencar pengertian kata dan bagaimana penggunaan yang tepat. Pengertian kata yang pertama positif. Positif apabila mengandung penegasan adanya sesuatu. Yang kedua, negatif. Pengertian negatif apabila diawali dengan salah satu dari tidak, tidak, tak, non, atau bukan. Yang ketiga, privat. Suatu kata mempunyai pengertian privat apabila mengandung makna tidak adanya suatu. Pengertian kata universal. Universal. Suatu kata mempunyai pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya tanpa kecuali. Partikular. Suatu kata mempunyai pengertian partikular apabila ia mengikat bawahan yang banyak tetapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya. Singular. Anggota yang menjadi bawahan kata singular adalah satu. Kolektif. Kolektif apabila mengikat sejumlah barang yang mempunyai persamaan pin yang membentuk suatu kesatuan. Pengertian kata yang pertama, konkret. Suatu kata mempunyai pengertian konkret apabila ia menuju kepada suatu benda, orang atau apa saja mempunyai eksistensi tertentu. Yang kedua, abstrak. Suatu kata mempunyai pengertian abstrak apabila ia menunjukkan kepada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Pengertian kata, kata sebagai predikat, kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat disebut term sebagai predikat term dapat dibedakan menjadi empat. Yang pertama, genus, jenis, jin. Yang kedua, diferensia, sifat, pembedaan pasti. Yang ketiga, spesies, kelas atau naung. Yang keempat, propia, propilia, sifat khusus atau hal hakikat. Oh, yang terakhir, yang kelima, aksidentia, sifat umum atau al Arab.
Proposisi kategori. Proposisi kategori adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Proposisi kategori yang paling sederhana terdiri dari satu term subjek, satu term predikat, satu copula, dan satu quantitator. Subjek sebagaimana kita ketahui adalah term yang menjadi pokok pokok pembicaraan. Predikat adalah term yang menerangkan. Copula adalah kata yang menyatakan hubungan antara term subjek dan predikat. Quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek. Contohnya nih, contoh proposisi kategori. Semua manusia adalah rajin. Semua adalah quantifier. Manusianya term subjek adalah copula. Rajin term predikat. Diagram membagi diagram itu membagi ada 5. Yang pertama diagram 1, subjek dan predikat tersebar berbentuk A. Kalau diagram 2, subjek tersebar dan predikat tak tersebar membentuk jadi A. Jadi sama aja, cuman yang bedanya predikat tak tersebar bentuk A juga sama. Yang ketiga, diagram subjek tak tersebar dan predikat tak tersebar bentuk 1. Bentuk I, bukan 1 ya, nih I. Diagram keempat, subjek dan predikat tidak tersebar berbentuk E. Yang kelima, subjek bagian tak tercakup dalam P tersebar bentuk O. Oposisi ada oposisi apabila kita menghadapi dua pernyataan yang berlawanan, keduanya menginformasikan permasalahan yang sama. Bagaimanakah menentukan kebenaran dua pernyataan tadi benar, keduanya salah, keduanya atau salah satu yang benar. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita memperlu ber, perlu mengetahui macam-macam hubungan logika berikut hukum-hukumnya. Macam-macam hubungan logika. Yang pertama, hubungan independen tak bertautan. Dua pernyataan mempunyai hubungan independen manakala keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali berpisah. Yang kedua, hubungan ekivalen persamaan. Dua pernyataan mempunyai hubungan ekivalen manakala keduanya mempunyai mana yang sama. Yang ketiga, hubungan pertentangan. Dua pernyataan mempunyai hubungan kontradiktori manakala keduanya terdiri dari term subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, hubungan kontrari perlawanan. Dua pernyataan mempunyai hubungan kontrari manakala term subjek dan predikat keduanya pernyataan ini sama kuantitasnya, sama-sama universal, tetapi berbeda dalam kualitas. Yang kelima, hubungan subkontari setengah perlawanan. Dua pernyataan mempunyai hubungan subkontari manakala term subjek dan predikat pernyataan itu sama. Kuantitasnya sama-sama partikular, berbeda dalam kualitas. Yang terakhir, hubungan implikasi mencakup. Dua pernyataan mempunyai hubungan implikasi manakala term subjek dan predikat pernyataan itu sama-sama dalam kualitas berbeda dalam kuantitas. Contoh oposisi. Kontrari. Jika semua mahasiswa kelas A rajin adalah benar, maka semua mahasiswa kelas A tidak rajin adalah A. Ini A,
AE. Nih, kalau sedangkan cub kontari, jika sebagian mahasiswa kelas A rajin adalah benar, maka sebagian mahasiswa kelas A tidak rajin adalah benar. Ini I ke O. Kalau kalau yang cub altern atau implikasi, jika jika semua mahasiswa kelas A adalah rajin, maka bagian mahasiswa kelas A rajin adalah benar. Ini A ke I. Jika semua mahasiswa kelas A tidak rajin adalah benar, maka sebagian mahasiswa kelas A tidak rajin adalah benar. E ke O. Silogisme landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan konsep dan definisi yang disusun secara sistematis. Silogisme menyimpulkan de- deduksi yang telah kita ketahui sekadar dapat teknik laksanakan melalui teknik-teknik silogisme kategorik baik. Hukum-hukum silogisme yang pertama ada 8 ya. Yang pertama, apabila dalam satu frame partikular kesimpulan harus berpartikular juga. Yang kedua, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif. Yang ketiga, dari dua premis sama-sama partikular tidak bisa diambil kesimpulan. Yang keempat, dari dua premis sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Yang kelima, paling tidak salah satu dari term penengah harus tersebar. Yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun premis minor. Yang terakhir, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, predikat, dan middle. Nih, contohnya silogisme premis mayor. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai pasal 31 ayat 2 UUD NKRI 1945 proposisi A. Kalau premis mayor, sebagian masyarakat mendapatkan pendidikan. Kesimpulannya, sebagian masyarakat dibiayai pemerintah menggunakan figur dan bentuk cah dari AII Pak Tupalit. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.